Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan nikmatnya itulah kami bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami tulis. Sebelum memasuki tahap presentasi yang lebih lanjut, kami akan memperkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Pasundan, program studi pendidikan biologi, yaitu Ibu Dr. Fismaya Danianti, MPD, dan Ibu Desti Fatin Fauzia, SPD, MPD. Kemudian adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Saya Raisa Yafa Nasifa dengan MPM 215040001. Saya di sini sebagai penulis pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dengan NPM 215040002. Saya di sini sebagai pihak penulis abstrak dan analisis hasil. Perkenalkan, nama saya Angel Septianingsi dengan NPM 215040003. Usai sudah perkenalan dari kami, selanjutnya kita akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami tulis dengan judul Manfaat Tidur Siang Terhadap Kesehatan Tubuh. Untuk mempresentasikan bagian abstrak dari artikel ilmiah ini, kepada saudari Anggi Anggraini kami persilakan. Abstrak yang saya tulis dalam artikel ilmiah Manfaat Tidur Siang bagi Kesehatan Tubuh memuat kajian yang dilatar belakangi oleh banyaknya remaja yang cenderung tidur di siang hari dibandingkan di malam hari. Tentu saja, kita mengetahui bahwa di malam hari merupakan waktu untuk beristirahat dengan durasi yang ideal, yaitu 7-9 jam per hari. Akan tetapi, fakta yang terjadi di kalangan remaja usia 14-17 tahun dan dewasa muda usia 18-25 tahun tidak memenuhi jam tidur yang baik. Oleh karena itu, dapat merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Masalah yang dibahas pada kajian kali ini yaitu mengenai manfaat tidur siang terhadap kesehatan tubuh. Sedangkan tujuan dari kajian ini yaitu untuk mengetahui apa saja sih manfaat yang diperoleh apabila tubuh melakukan aktivitas tidur di siang hari yang sesuai dengan waktu yang ideal. Berdasarkan hasil pembahasan kami, ditemukan bahwa durasi saat tidur di siang hari perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Memasuki presentasi bagian pendahuluan, kepada saudari Raisa kami persilakan. Selanjutnya ada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Di dalam latar belakang menjelaskan bahwa tidur siang merupakan periode tidur singkat yang biasanya dilakukan pada siang atau sore hari, dan adanya rutinitas tersebut memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dipublikasikan dalam Endocrine Society Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism yang berkata bahwa tidur siang dapat mengembalikan biometer neuron endokrin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan tingkat normal. Dan juga para peneliti menemukan bahwa tidur siang selama 5 menit itu tidak cukup. Akan tetapi, tidur siang lebih dari 30 menit akan membuat Anda terasa pusing saat bangun dan kembali terlelap. Oleh sebab itu, kami berniat mengkaji
berbagai dampak tidur siang terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya, batasan masalah. Di dalam batasan masalah, kami memfokuskan pada manfaat tidur siang bagi kesehatan tubuh. Berikutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, kami mengkaji permasalahan tentang manfaat tidur siang terhadap kesehatan tubuh dan durasi ideal saat tidur siang. Untuk yang keempat ada tujuan. Untuk tujuan yang akan kami capai adalah mengetahui manfaat tidur siang terhadap kesehatan tubuh dan durasi ideal saat tidur siang. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penulisan yang digunakan di dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana kualitatif itu sendiri merupakan cara menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan penulis yang hasil akhirnya berupa bentuk tulisan. Untuk pustaka utama yang digunakan di dalam artikel ini menggunakan jurnal yang berjudul Napping yang ditulis oleh Lisa Fry dan Kimberly Turong. Presentasi selanjutnya adalah bagian dari kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Angel Septianingsih. Pengertian dan sejarah tidur siang. Tidur siang adalah suatu periode tidur singkat yang biasanya diambil pada jam siang hari sebagai tambahan untuk periode tidur malam pada biasanya. Kemudian, dalam jurnal Nives Kelly pada tahun 2020, tidur siang itu sendiri memiliki sejarah, di mana pada orang Romawi dan Yunani kuno selalu melakukan aktivitas tidur siang. Mereka tidur siang setiap hari selama bagian terpanas dari hari itu, yaitu tepat pada jam setelah makan siang. Akar bahasa Latin dari tidur siang itu adalah sexta dan hora, yang secara harafiah berarti jam ke-6 atau waktu ketika semua orang tidur siang. Berasal dari bahasa Latin, kata sexta dan hora diangkat menjadi sebuah tradisi di Spanyol yang dikenal dengan tradisi siesta. Tradisi ini merupakan tradisi tidur siang yang dilakukan oleh masyarakat Spanyol. Lalu pada awalnya, aktivitas tidur siang itu sendiri merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh para petani pada musim panas, di mana mereka melakukan tidur siang untuk memulihkan kembali energi dan tenaga mereka pada saat bekerja nanti. Lambat laun, tradisi ini menjadi terkenal di berbagai negara, terutama negara-negara yang pernah memiliki sejarah dengan negara Spanyol seperti Yunani, Siprus, Italia, Filipina, dan Nigeria. Selanjutnya adalah durasi tidur siang. Salah satu faktor yang paling penting dalam melakukan aktivitas tidur siang adalah durasinya. Dalam jurnal KCJ pada tahun 2016 menyatakan bahwa tidur siang yang terlalu lama atau bangun dari tidur gelombang lambat dapat menyebabkan timbulnya rasa pusing selama 1 jam. Periode kantuk ini biasanya sering disebut dengan istilah kelembapan tidur. Oleh karena itu, durasi tidur siang paling ideal yaitu tidur siang yang berlangsung selama 10 menit hingga 30 menit. Karena dapat memberikan manfaat pemulihan tanpa membuat orang yang melakukan aktivitas tidur siang itu sendiri menjadi kantuk sesudahnya. Lalu, manfaat ini juga sering disebut dengan istilah power naps. Akan tetapi, berbeda halnya dengan orang-orang yang sedang sakit, karena pada kondisi sakit tersebut, orang-orang tersebut cenderung membutuhkan lebih banyak energi dan istirahat untuk pemulihan. Selain itu, tidur siang pada anak-anak tidak bisa hanya dibatasi
dengan 30 menit tidur saja, karena anak-anak lebih membutuhkan tidur siang yang lebih lama ketimbang dengan orang dewasa. Kemudian dalam jurnal Mantua J. and Spencer R. pada tahun 2017, berikut ini adalah manfaat tidur siang yang dilakukan dalam waktu durasi ideal dan tidak berlebihan. Yang pertama, yaitu mengurangi rasa kantuk. Dalam penelitian Mantua J. and Spencer R. pada tahun 2017, tidur siang mampu mengurangi tingkat adenosin pada otak. Adenosin itu sendiri merupakan neurotransmitter yang mendorong seseorang agar mudah tidur. Lalu yang kedua, meningkatkan pembelajaran. Dalam penelitian Bryce, Sangita, and Matthew pada tahun 2010, diperoleh analisis data yang menyimpulkan bahwa secara khusus kelompok tanpa tidur siang menunjukkan penurunan kemampuan belajar secara signifikan dari pukul jam 12 siang hingga jam 6 sore. Namun, sebaliknya, peningkatan signifikan ditunjukkan pada kelompok tidur siang. Yang ketiga, yaitu membantu pembentukan memori, di mana menurut National Academy of Sciences pada edisi Juni yang dipimpin oleh Sarah Mendick, yaitu seorang profesor psikologi dari University of California, menyatakan bahwa tidur siang dapat mengubah memori jangka pendek menjadi jangka panjang dengan membuat hubungan lebih kuat antara pengalaman baru dengan pengalaman yang lama. Yang keempat, manfaat tidur siang selanjutnya adalah mengatur emosi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ninette, Stephen, and Matthew pada tahun 2010, di mana kelompok orang tanpa tidur siang memiliki kecenderungan terhadap emosi, yaitu peningkatan pada ekspresi ketakutan dan kemarahan. Sedangkan pada kelompok orang dengan tidur siang mengalami penurunan terhadap emosi ketakutan dan ekspresi kemarahan. Sebaliknya, pada kelompok orang tidur siang justru mampu meningkatkan emosi bahagia dan bersemangat setelah bangun dari tidur siangnya. Pada analisis kali ini, kami menemukan bahwa faktor durasi dalam tidur siang merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan kualitas tidur yang terbaik sehingga memberikan hasil yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Durasi tidur siang terbaik yaitu cukup lama untuk menyegarkan tetapi tidak terlalu lama sehingga bisa menimbulkan terjadinya inersia tidur. Tidur siang yang berlangsung selama 10 hingga 30 menit dianggap sebagai waktu yang ideal, akan tetapi terdapat pengecualian bagi bayi dan anak-anak serta orang-orang dalam kondisi tubuh yang sakit atau tidak sehat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam penulisan artikel ilmiah ini. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian atas antusiasnya terhadap video pada presentasi kami kali ini. Saya mewakili kelompok 1 menyampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri video presentasi kami ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.